Naskah Rasputin, Penyembuh Ajaib atau Dalang Kehancuran Kekaisaran Rusia, membedah paradoks hidup Grigori Rasputin, seorang petani mistis Siberia yang bangkit menjadi pengendali bayangan Kekaisaran Rusia melalui mujizat penyembuhan darah Pangeran Alexei. Kisah ini menelusuri bagaimana ketergantungan neurotik Tsarina Alexandra terhadapnya berubah menjadi bencana politik di tengah Perang Dunia I, meruntuhkan wibawa monarki lewat skandal moral dan kekacauan pemerintahan. Dari drama pembunuhan di Istana Moika yang penuh kegagalan surrealis, hingga terbuktinya surat wasiat kutukan sang rahib, narasi ini menyimpulkan bahwa Rasputin bukanlah penyebab tunggal kehancuran, melainkan katalisator yang mempercepat runtuhnya sebuah dinasti yang memang sedang sekarat, menyeret keluarga Romanov ke dalam takdir eksekusi brutal sesuai ramalannya sendiri. Setiap sejarah punya kisah yang tak pernah diceritakan sepenuhnya. Dan disinilah kita akan membukanya bersama. Selamat datang di channel Lemari Tua, tempat di mana masa lalu berbicara untuk masa kini. Jangan lupa like, komen, share, dan subscribe supaya kamu nggak ketinggalan cerita-cerita menarik berikutnya. Siapkan sabuk pengaman, kita akan masuk ke ceritanya. Saint Petersburg pada awal abad ke-20 adalah kota yang dibangun di atas ilusi. Di permukaan, ia adalah jendela ke barat yang megah, dengan istana-istana bergaya barok, bola-bola dansa yang gemerlap, dan aristokrasi yang berbicara bahasa Prancis lebih lancar daripada bahasa Rusia. Namun, di bawah lapisan bedak tebal itu, Kekaisaran Rusia sedang membusuk. Kesenjangan sosial menganga lebar, gereja ortodoks kehilangan cengkeraman moralnya, dan kaum elit yang bosan mulai mencari sensasi di tempat lain, dunia mistis. Di tengah kebosanan dan keputusasaan spiritual inilah, pintu gerbang sejarah terbuka untuk seorang pria yang datang bukan dari sekolah teologi, melainkan dari lumpur beku Siberia. Namanya Grigori Yefimovich, yang kelak dikenal dunia dengan satu nama yang menggetarkan, Rasputin. Untuk memahami Rasputin, kita harus meninggalkan kemewahan istana dan terbang ribuan mil ke timur, ke desa Pokrovskoye. Ini adalah tempat di mana Tuhan dan setan terasa sangat dekat. Musim dinginnya mematikan, dan musim panasnya penuh dengan nyamuk rawa. Disinilah Grigori lahir sekitar tahun 1869. Dia bukan biarawan. Ini adalah kesalahpahaman sejarah yang paling umum. Dia memiliki istri dan anak-anak. Masa mudanya diselimuti kabut legenda yang ia ciptakan sendiri. Ada cerita tentang pencurian kuda, mabuk-mabukan, dan perilaku seksual yang liar. Nama Rasputin sendiri sering diterjemahkan secara keliru sebagai yang bejat, padahal kemungkinan besar itu hanyalah nama keluarga lokal yang wajar. Namun label pendosa yang bertobat menjadi bagian integral dari brand mistisnya kelak. Titik baliknya terjadi ketika ia mengklaim mendapatkan penglihatan Bunda Maria. Ia meninggalkan ladangnya, membiarkan rambut dan jenggotnya tumbuh liar, berhenti mandi dan mulai berjalan kaki ribuan kilometer sebagai stranik atau pengembara suci. Di Rusia saat itu, sosok stranik dianggap memiliki akses langsung ke Tuhan, bebas dari birokrasi gereja yang korup. Apa yang membuat Rasputin begitu istimewa? Secara fisik, dia menjijikkan bagi standar salon Eropa. Dia bau seperti kambing, tangannya kasar, dan dia makan dengan tangan, seringkali menyisakan remah makanan di jenggotnya yang kusut. Namun, semua orang yang pernah bertemu dengannya, mulai dari pelacur jalanan hingga putri raja, sepakat tentang satu hal, matanya. Mata Rasputin digambarkan berwarna biru pucat, hampir putih, tajam menusuk dan seolah-olah bisa membara. Ketika dia menatap seseorang, orang itu merasa telanjang, seolah-olah semua dosa dan rahasia mereka terbaca jelas. Dia memiliki karisma seksual dan spiritual yang aneh. Dia mengajarkan doktrin yang berbahaya namun menggoda, yang diduga terinspirasi oleh sekte Khlisti, bahwa untuk mendapatkan pengampunan sejati dari Tuhan, seseorang harus berdosa besar terlebih dahulu. Hanya dengan bertobat dari dosa daging yang paling hina, seseorang bisa mencapai ekstasi rohani tertinggi. Bagi para wanita bangsawan Saint Petersburg yang hidup dalam sangkar guri emas aturan etika yang kaku, kehadiran pria liar yang menawarkan keselamatan melalui dosa ini adalah magnet yang tak tertahankan.
Pada tahun 1903, Rasputin tiba di Saint Petersburg. Dia tidak datang sebagai pengemis, melainkan sebagai selebriti spiritual. Dia tahu persis bagaimana memainkan perannya. Di hadapan para uskup, dia adalah petani sederhana yang soleh dan hafal Alkitab. Di hadapan para wanita bangsawan, dia adalah nabi misterius yang liar. Kunci masuknya ke lingkaran dalam kekuasaan adalah melalui dua putri bangsawan Montenegro, Milica dan Anastasia, yang dikenal sebagai The Black Princesses karena obsesi mereka pada ilmu hitam dan okultisme. Mereka terpesona oleh orang suci dari Siberia ini. Merekalah jembatan yang menghubungkan Rasputin dengan Tsar Nicholas II dan Tsarina Alexandra. Di sisi lain tembok istana, Tsarina Alexandra sedang mengalami neraka pribadinya. Sebagai putri Jerman yang pemalu dan kaku, dia dibenci oleh rakyat Rusia dan kaum bangsawan. Dia merasa terisolasi. Lebih parahnya, dia menanggung beban rahasia negara yang paling berat. Putra satu-satunya, Pangeran Alexei, pewaris tahta Romanov, menderita hemofilia, penyakit darah yang tidak bisa membeku. Ilmu kedokteran barat pada saat itu angkat tangan. Dokter-dokter terbaik di Eropa tidak bisa menyembuhkan Alexei. Setiap kali anak itu jatuh atau terbentur, dia bisa mati karena pendarahan dalam. Alexandra yang semakin religius dan histeris mulai percaya bahwa hanya mujizat Tuhan yang bisa menyelamatkan anaknya dan masa depan dinasti. Dia tidak butuh dokter, dia butuh nabi. Pada 1 November 1905, Nicholas II menulis di buku hariannya, "Kita berkenalan dengan hamba Tuhan Grigori dari Provinsi Tobolsk." Kalimat sederhana itu menandai awal dari akhir. Rasputin masuk ke istana bukan dengan mendobrak gerbang, melainkan diundang masuk melalui pintu depan. Dia datang tepat saat Rusia sedang membara, setelah kekalahan memalukan dalam Perang Rusia-Jepang dan kerusuhan Revolusi 1905. Monarki sedang lemah dan pemimpinnya sedang mencari pegangan. Rasputin menawarkan apa yang tidak bisa diberikan oleh para jenderal atau menteri, kepastian ilahi. Dia meyakinkan Alexandra bahwa doa-doanya didengar. Tanpa disadari, Tsar dan Tsarina baru saja mengizinkan seekor kuda Troya masuk ke dalam kamar tidur mereka. Sebuah keputusan yang kelak tidak hanya akan menghancurkan keluarga mereka, tapi juga meruntuhkan kekaisaran terbesar di bumi. Dia tampak ganjil dengan sepatu lumpurnya di atas karpet Persia. Tapi di balik senyumnya yang tersembunyi di balik jenggot lebatnya, dia tahu satu hal, orang-orang berkuasa ini membutuhkan dia lebih dari dia membutuhkan mereka. Di balik gerbang besi tempa Istana Tsarskoye Selo yang dijaga ketat, tersimpan sebuah rahasia negara yang lebih sensitif daripada kode nuklir di era modern. Rahasia itu bukanlah strategi perang atau skandal korupsi, melainkan sesuatu yang mengalir di dalam pembuluh darah seorang bocah kecil berambut emas. Namanya Alexei Nikolayevich Tsarevich, putra mahkota Rusia. Dia adalah anak yang dinanti-nantikan selama 10 tahun oleh Tsar Nicholas II dan Tsarina Alexandra. Setelah melahirkan 4 anak perempuan berturut-turut, kelahiran Alexei disambut dengan dentuman meriam dan lonceng gereja di seluruh kekaisaran. Dia adalah jaminan masa depan dinasti Romanov. Namun, hanya beberapa minggu setelah kelahirannya, kebahagiaan itu berubah menjadi teror dingin. Ketika tali pusarnya dipotong, darah mengalir dan sulit berhenti. Memar-memar hitam misterius mulai muncul di tubuh mungilnya hanya karena sentuhan ringan. Diagnosis dokter istana menghantam Alexandra seperti vonis mati. Hemofilia. Hemofilia B atau sering disebut sebagai penyakit kerajaan adalah kelainan genetik yang membuat darah gagal membeku. Di masa itu, ini adalah hukuman mati yang lambat dan menyakitkan. Luka kecil bisa berakibat fatal, dan benturan sederhana bisa menyebabkan pendarahan internal yang merusak sendi dan organ. Tragisnya, penyakit ini diwariskan melalui garis ibu. Alexandra yang merupakan cucu Ratu Victoria dari Inggris membawa gen cacat tersebut dalam DNA-nya dan meneruskannya kepada satu-satunya putra yang ia miliki. Rasa bersalah ini menghancurkan kewarasan Alexandra. Dia merasa dirinya lah yang meracuni putranya sendiri. Tsar dan Tsarina memutuskan untuk merahasiakan penyakit ini dari rakyat Rusia. Mereka takut jika rakyat tahu pewaris tahta mereka cacat dan rapuh, legitimasi dinasti Romanov akan runtuh. Akibatnya, keluarga kekaisaran menarik diri dari pergaulan sosial.
Mereka mengurung Alexei dalam kepompong perlindungan yang obsesif. Alexandra menjadi ibu yang paranoid, histeris, dan terus-menerus berdoa mencari mukjizat. Dokter-dokter terbaik kekaisaran, Dr. Botkin dan Dr. Derevenko, tidak berdaya. Ironisnya, pengobatan modern saat itu justru memperburuk keadaan. Dokter sering memberikan aspirin, obat ajaib baru pada masa itu, untuk meredakan nyeri sendi Alexei. Mereka tidak tahu bahwa aspirin adalah pengencer darah yang justru memperparah pendarahan sang pangeran. Di titik nadir keputusasaan inilah, ketika sains berubah menjadi racun, Grigori Rasputin melangkah masuk. Momen yang mengukuhkan posisi Rasputin sebagai orang kedua di kekaisaran terjadi pada musim gugur tahun 1912 di sebuah pondok perburuan di Spala, Polandia. Pangeran Alexei, yang saat itu berusia 8 tahun, melompat ke dalam perahu dan terbentur di bagian pangkahnya. Awalnya tampak sepele, namun benturan itu memicu pendarahan internal yang masif di perut bagian bawah. Terbentuklah hematoma atau gumpalan darah raksasa yang menekan syaraf-syaraf vital. Rasa sakitnya tak terimbangakan. Kaki kiri Alexei membengkak dan kaku. Anak itu menjerit kesakitan siang dan malam, memohon kepada ibunya, "Mama, tolong aku. Kenapa sakit sekali? Tolong matikan saja aku. Biarkan aku dikubur." Wajah Tsar Nicholas II pucat pasi menyaksikan putranya meregang nyawa. Alexandra tidak tidur selama berhari-hari, rambutnya memutih karena stres. Buletin medis resmi mulai disiapkan untuk mengumumkan kematian sang pangeran kepada rakyat. Imam istana bahkan telah membacakan ritus terakhir atau sakramen perminyakan karena para dokter menyatakan tidak ada lagi harapan. Nadi Alexei melemah, demamnya meroket, dan kematian tampak berdiri di ambang pintu. Dalam kepanikan total, Alexandra melakukan satu-satunya hal yang tersisa. Dia mengirim telegram darurat kepada Rasputin yang saat itu berada di desa asalnya di Siberia, ribuan kilometer jauhnya. Isi pesan itu singkat namun penuh air mata. "Dokter tidak punya harapan lagi. Doakanlah anak kami." Balasan dari Rasputin tiba dengan cepat dan penuh otoritas yang membingungkan. Dia tidak panik, dia tidak meminta detail medis. Telegram balasannya berbunyi, "Tuhan telah melihat air matamu dan mendengar doamu. Jangan bersedih, si kecil tidak akan mati. Jangan biarkan para dokter terlalu mengganggunya." Apa yang terjadi selanjutnya adalah salah satu misteri medis terbesar dalam sejarah. Hanya beberapa jam setelah telegram itu diterima, pendarahan Alexei berhenti. Demamnya turun. Anak yang beberapa jam sebelumnya menjerit minta mati, kini tertidur pulas. Keesokan harinya, dia bangun dengan nafsu makan yang kembali dan pembengkakan di kakinya mulai menyusut. Para dokter ternganga tak percaya. Secara medis, pemulihan spontan dari kondisi kritis semacam itu nyaris mustahil. Namun fakta berbicara, Alexei hidup. Bagaimana Rasputin melakukannya? Apakah dia benar-benar memiliki kekuatan penyembuhan supranatural? Sejarawan dan ahli medis modern memiliki beberapa teori rasional, meskipun tidak ada yang bisa dipastikan 100%. Teori pertama adalah hipnosis dan ketenangan. Rasputin dikenal memiliki kemampuan menenangkan yang luar biasa. Ketika dia berada di dekat Alexei, atau melalui suratnya yang menenangkan Alexandra, dia menurunkan tingkat stres ibu dan anak. Stres memicu naiknya tekanan darah dan detak jantung yang memperparah pendarahan. Dengan membuat pasien tenang, tekanan darah turun, memungkinkan pembekuan darah terjadi secara alami. Teori kedua dan yang paling masuk akal terletak pada kalimat terakhir telegramnya. Jangan biarkan para dokter terlalu mengganggunya. Dengan perintah ini, Rasputin secara tidak sengaja menyelamatkan nyawa Alexei dari malpraktik dokter. Para dokter berhenti memijat bagian yang bengkak yang justru merusak pembuluh darah lebih parah. Dan yang terpenting, mereka berhenti memberikan aspirin. Begitu asupan pengencer darah dihentikan, tubuh Alexei memiliki kesempatan untuk menyembuhkan dirinya sendiri. Jadi, mukjizat Rasputin mungkin bukanlah sihir, melainkan doing nothing atau tidak melakukan apa-apa di saat intervensi medis justru membahayakan. Namun bagi Alexandra, nuansa medis ini tidak penting.
Baginya, logikanya sederhana. Dokter gagal, Rasputin berhasil. Rasputin adalah utusan Tuhan. Peristiwa di Spala mengubah dinamika kekuasaan selamanya. Rasputin bukan lagi sekedar tamu spiritual yang eksentrik, namun kini menjadi kebutuhan vital bagi kelangsungan hidup dinasti Romanov. Alexandra percaya mutlak bahwa nyawa putranya bergantung pada doa Rasputin. Jika Rasputin pergi, Alexei akan mati. Rasputin menyadari kekuatan posisi tawarnya ini. Dia pernah berbisik kepada Tsar dengan nada mengancam, namun halus. Selama aku berada, kalian akan hidup dan berkuasa. Jika aku mati atau kalian mencampakkan aku, kalian akan menghilangkan putra kalian dan tahta kalian dalam 6 bulan. Kalimat itu bukan sekedar ramalan, namun itu adalah tali kekang yang dia pasangkan di leher Tsar dan Tsarina. Sejak saat itu, setiap kritik terhadap Rasputin dianggap Alexandra sebagai serangan langsung terhadap keselamatan putranya. Siapapun yang mencoba memperingatkan Tsar tentang perilaku bejat Rasputin, entah itu Perdana Menteri, Uskup Agung atau keluarga kerajaan lainnya, segera dipecat dan diasingkan oleh Ratu. Rusia mulai diperintah bukan oleh logika politik, namun oleh kecemasan seorang ibu yang disandara oleh seorang mistikus. Rasputin sekarang mulai menyadari bahwa dia bisa meminta apa saja, bukan hanya uang atau wanita, namun juga kekuasaan politik. Darah Pangeran Alexei, yang seharusnya menjadi simbol kelanjutan dinasti, justru menjadi celah fatal yang dimanfaatkan oleh seorang petani Siberia untuk meruntuhkan tembok kekaisaran dari dalam. Di luar istana, rakyat mulai berbisik. Mereka tidak tahu soal hemofilia Alexei. Yang mereka lihat hanyalah seorang ratu Jerman yang berlutut di hadapan seorang petani kotor. Dan dalam benak rakyat yang curiga, hubungan itu pasti lebih daripada spiritual. Bayang-bayang Rasputin sekarang telah menutupi tahta dan Perang Dunia Pertama akan segera datang untuk mengubah bayangan itu menjadi kegelapan total. Tahun 1914 membuka tirai neraka bagi Eropa. Perang Dunia I meletus, menyeret benua itu ke dalam pembantaian industri yang belum pernah terjadi sebelumnya. Di Saint Petersburg, yang segera diganti namanya menjadi Petrograd agar terdengar kurang Jerman, semangat patriotisme awalnya membara. Bendera dikibarkan, lagu kebangsaan dinyanyikan, dan rakyat berlutut saat Tsar Nicholas II memegang ikon suci di balkon istana musim dingin. Namun, ada satu suara yang menentang kegilaan ini. Dari ranjang rumah sakit di Siberia, setelah selamat dari upaya pembunuhan oleh seorang wanita gila yang menusuk perutnya, Rasputin mengirim telegram putus asa kepada Tsar. Jangan pergi berperang, ini akan menjadi akhir dari Rusia dan dirimu sendiri. Kita akan tenggelam dalam darah kita sendiri. Itu adalah momen kewarasan yang langka dari sang mistikus. Rasputin, sebagai orang yang berasal dari rakyat jelata, tahu apa yang tidak diketahui para jenderal, bahwa punggung petani Rusia akan patah menanggung beban perang modern. Namun, peringatan itu diabaikan. Nicholas II melangkah maju ke medan perang, dan tanpa sadar, dia baru saja menyerahkan kunci kerajaannya kepada hantu yang akan duduk di singgasananya. Pada musim panas 1915, situasi di garis depan adalah bencana. Pasukan Rusia kekurangan amunisi. Banyak tentara dikirim ke medan perang tanpa senapan, diperintahkan untuk memungut senjata dari rekan mereka yang mati. Jutaan nyawa melayang sia-sia. Dalam keputusan yang oleh para sejarawan disebut sebagai bunuh diri politik, Nicholas II memutuskan untuk mengambil alih komando tertinggi angkatan bersenjata secara pribadi. Dia meninggalkan ibu kota dan pindah ke markas besar militer, Stavka yang jauh di garis depan. Niatnya mulia, menunjukkan solidaritas dengan pasukannya. Namun konsekuensinya fatal. Pertama, setiap kekalahan militer kini menjadi kesalahan pribadi Tsar, bukan jenderalnya. Kedua, dan yang paling menghancurkan, dia meninggalkan kursi pemerintahan di Petrograd kosong. Atau lebih tepatnya, dia serahkan kepada istrinya, Tsarina Alexandra. Dan di mana ada Alexandra, di situ ada Rasputin.
Rusia kini secara efektif diperintah oleh seorang ratu Jerman yang neurotik dan seorang petani Siberia yang buta huruf. Ini adalah mimpi buruk birokrasi yang tak terbayangkan. Alexandra yang semakin terisolasi dan paranoid melihat musuh di setiap sudut. Dia percaya bahwa aristokrasi dan parlemen, Duma, ingin merebut kekuasaan putranya. Satu-satunya orang yang dia percayai adalah Rasputin, sahabat kita yang dikirim Tuhan. Bagi Alexandra, Rasputin bukan hanya penyembuh anaknya, tetapi juga suara Tuhan yang membimbing nasib Rusia. Mekanisme kehancuran itu bekerja dengan sederhana dan mengerikan. Rasputin mendapatkan penglihatan. Seringkali setelah dipengaruhi oleh teman-teman penjilatnya yang korup, dia menyampaikannya kepada Alexandra. Dan Alexandra akan menulis surat panjang dan emosional kepada suaminya di garis depan, mendesak agar keinginan Rasputin dituruti. Surat-surat Alexandra dipenuhi dengan kalimat seperti, "Sahabat kita memohon padamu," atau "Dia bermimpi buruk tentang menteri ini." Nicholas yang lemah dan lelah dengan perang hampir selalu menurut. Periode 1915 sampai 1916 dikenal dalam sejarah Rusia sebagai Ministerial Leapfrog. Kabinet pemerintahan dirombak dengan kecepatan yang memusingkan. Kriterianya bukan kompetensi, kecerdasan, atau pengalaman. Satu-satunya kualifikasi untuk menjadi pejabat tinggi di Kekaisaran Rusia adalah, apakah kamu menyukai Rasputin? Menteri-menteri kompeten dan patriotik dipecat hanya karena mereka berani mengkritik sang nabi. Sebagai gantinya, Rasputin menempatkan boneka-bonekanya. Contoh terparah adalah penunjukan Boris Sturmer sebagai Perdana Menteri. Sturmer adalah birokrat UA yang pikun, korup, dan tidak kompeten. Tetapi dia sangat patuh pada Rasputin. Lebih parah lagi adalah penunjukan Alexander Protopopov sebagai Menteri Dalam Negeri. Protopopov dikenal tidak stabil mentalnya. Dia menderita sifilis tahap lanjut dan sering mengadakan sesi pemanggilan roh, seance, di mana dia berkonsultasi dengan roh untuk kebijakan negara. Bayangkan sebuah negara adidaya yang sedang berperang melawan mesin militer Jerman, namun dipimpin oleh Perdana Menteri pikun dan Menteri Dalam Negeri yang gila, semuanya dikendalikan oleh petani mistis. Sistem logistik hancur, kereta api macet, makanan membusuk di gudang sementara rakyat di kota antri roti di tengah salju minus 20 derajat. Rusia tidak kalah karena militernya lemah. Rusia kalah karena otaknya, pemerintahnya, telah mengalami lobotomi oleh Rasputin. Sementara rakyat kelaparan, rumor di jalanan berubah menjadi racun yang mematikan. Citra keluarga imperial hancur lebur bukan karena peluru musuh, tetapi oleh gosip cabul. Masyarakat tidak bisa memahami hubungan spiritual antara ratu dan Rasputin. Bagi rakyat jelata dan tentara di parit, hanya ada satu penjelasan logis. Mengapa seorang ratu tunduk kepada petani kotor? Seks. Kartun-kartun porno mulai beredar ilegal di seluruh negeri. Gambar-gambar kasar yang melukiskan Rasputin sedang meniduri Sarina Alexandra, sementara Tsar Nicholas mengintip di balik tirai, atau digambarkan sebagai orang bodoh bertanduk, simbol suami yang diselingkuhi. Lebih berbahaya lagi adalah narasi pengkhianatan. Karena Alexandra berdarah Jerman, rakyat mulai percaya bahwa dia dan Rasputin adalah agen rahasia Berlin. Setiap kekalahan di medan perang dianggap sebagai hasil sabotase mereka. Ratu Jerman itu membocorkan rahasia kita kepada kaisar, bisik orang-orang di pasar. Rasputin dibayar emas oleh musuh untuk menghancurkan Rusia, teriak tentara yang desersi. Sakralitas Tsar, konsep bahwa Tsar adalah bapak kecil wakil Tuhan di bumi, lenyap seketika. Mereka kini dipandang sebagai pasangan pengkhianat yang kotor. Rasputin telah berhasil melakukan apa yang gagal dilakukan oleh kaum revolusioner selama berabad-abad, membuat rakyat Rusia jijik dengan monarki mereka sendiri. Sementara kebencian memuncak, Rasputin seolah tidak peduli. Dia mabuk kekuasaan secara harfiah dan kiasan. Apartemennya di Jalan Gorokhovaya menjadi pusat kekuasaan bayangan. Setiap hari antrian panjang pelamar, dari jenderal, bankir hingga janda paling miskin, menunggu berjam-jam untuk bertemu dengannya. Mereka membawa suap, uang, perhiasan, atau jasa seksual dari istri dan putra mereka hanya demi secapih kertas coretan Rasputin yang bisa membuka pintu mana saja di kementerian. Malam harinya, Rasputin akan menghilang ke klub-klub malam kumuh atau rumah bordil.
Dia menari gila-gilaan diiringi musik gypsy, meminum berbotol-botol Madeira, anggur manis favoritnya, dan membangga dengan suara keras. Aku memegang kekaisaran di tanganku. Si papa tidak bisa bernafas tanpaku, dan si mama mencium tanganku. Agen polisi rahasia, Ohrana, yang ditugaskan menjaganya mencatat semua perilaku itu dalam laporan harian yang tebal. Laporan itu sampai ke meja Tsar Nicholas II. Namun Tsar yang malang itu memilih muta. Baginya, semua laporan itu adalah fitnah dari orang-orang yang iri pada orang suci yang menjaga anaknya hidup. Apakah Rasputin benar-benar dalang kehancuran atau dia hanya gejala dari sistem yang sakit? Secara kritis, Rasputin sebenarnya tidak punya agenda politik yang jelas. Dia tidak ingin menggulingkan Tsar, melainkan dia sangat bergantung pada monarki. Dia bukan agen Jerman. Dia hanyalah oportunis yang cerdas namun tidak terdidik yang tiba-tiba diberi kunci berangkas negara. Kejahatan Rasputin bukanlah kebencian, melainkan ketidakmampuan dan keserakahan. Dia menunjuk orang-orang bodoh menjadi menteri bukan karena ingin Rusia hancur, tetapi karena dia suka disanjung. Namun efeknya sama saja. Kehadirannya memutus tali terakhir yang menghubungkan Tsar dengan rakyatnya. Para bangsawan, paman-paman Tsar, sepupu-sepupu dan para jenderal mulai menyadari kebenaran yang mengerikan. Untuk menyelamatkan monarki, Rasputin harus mati. Di ujung tahun 1916, atmosfer di Petrograd terasa berat dan menekan. Pembicaraan di salon-salon mewah bukan lagi tentang bagaimana memenangkan perang, melainkan kapan seseorang akan membunuh binatang itu. Di sebuah istana megah di tepi sungai Moika, seorang pangeran muda terkaya di Rusia, Felix Yusupov, sedang menatap perapian. Dia tidak sedang memikirkan pesta dansa. Dia sedang merencanakan sebuah pembunuhan yang akan menjadi legenda paling aneh dalam sejarah. Undangan makan dinner sudah disiapkan. Racun sianida sudah dibeli. Hantu di singgasana itu segera akan dijamu. Malam tanggal 29 Desember 1916 di Petrograd adalah malam yang membekukan tulang. Sungai Neva telah berubah menjadi lempengan es raksasa, dan angin kutub bertiup melolong di lorong-lorong kota. Di tepi sungai Moika, istana Yusupov berdiri megah dalam keheningan, memancarkan aura kekayaan yang tak terbayangkan. Namun, di ruang bawah tanah istana itu, sebuah drama berdarah sedang disiapkan. Sebuah drama yang dirancang untuk menyelamatkan kekaisaran Rusia, namun justru akan menjadi lonceng kematiannya. Tuan rumah malam itu adalah Pangeran Felix Yusupov. Dia masih muda, sangat tampan, flamboyan, dan merupakan pewaris kekayaan terbesar di Rusia, bahkan lebih kaya dari Tsar sendiri. Bersamanya ada Grand Duke Dmitri Pavlovich, sepupu Tsar, Vladimir Purishkevich, politisi sayap kanan yang fanatik, dan Dr. Lazovart. Mereka bukan pembunuh bayaran profesional, mereka adalah bangsawan amatir yang gugup, yang percaya bahwa mereka sedang menjalankan misi suci, membunuh setan kudus untuk membebaskan Tsar dari sihirnya. Rencananya tampak sederhana, racuni dia, buang mayatnya, dan rakyat Rusia akan bersorak. Namun seperti semua hal di Rusia pada masa itu, rencana sederhana pun akan berubah menjadi bencana yang rumit. Titik lemah Rasputin selalu sama, wanita dan alkohol. Yusupov tahu ini. Selama berminggu-minggu, Yusupov mendekati Rasputin dengan kedok persahabatan, meminta penyembuhan untuk sakit dadanya. Namun, umpan sesungguhnya adalah istri Felix, Putri Irina, wanita tercantik di Rusia, sekaligus keponakan Tsar. Yusupov berbohong kepada Rasputin bahwa Irina ingin bertemu dengannya secara pribadi malam itu. Rasputin yang selalu ingin menaklukkan wanita bangsawan tinggi langsung setuju. Dia datang ke istana Moika lewat tengah malam, mengenakan kemeja sutra terbaiknya yang disulam dengan bunga jagung, rambutnya disisir rapi dan tubuhnya berbau sabun murahan yang menyengat, tanda bahwa dia ingin menggoda sang putri. Dia tidak tahu bahwa Irina bahkan tidak di Petrograd, dia sedang di Crimea. Rasputin sedang berjalan menuju jebakan tikus. Yusupov menuntun Rasputin menuruni tangga menuju ruang bawah tanah yang telah direnovasi khusus. Ruangan didekorasi dengan mewah, karpet tebal, perapian yang menyala, dan meja yang penuh dengan kue-kue manis petit fours serta botol-botol anggur Madeira favorit Rasputin. Di atas, lagu Yankee Doodle diputar berulang-ulang dari gramofon untuk menutupi suara gaduh yang mungkin terjadi.
Irina sedang menjamu tamu lain di atas. Dia akan segera turun, kata Yusupov dengan senyum gemetar. Kue-kue berwarna merah muda dan coklat itu telah disuntikan dengan potasium sianida, racun yang cukup kuat untuk membunuh seekor gajah, apalagi manusia. Dr. Lazovert menjamin kematian akan terjadi dalam hitungan detik. Rasputin yang kelaparan dan santai mulai memakan kue-kue itu. 1, 2. Yusupov menahan nafas, menunggu dia jatuh terkapar. Tapi Rasputin hanya mengunyah dan memuji rasanya. Tenggorokanku agak kering, kata Rasputin. Tuangkan aku Madeira. Yusupov menuangkan anggur ke dalam gelas yang juga sudah dilumuri sianida. Rasputin meminumnya dalam sekali teguk. Dia meminum gelas kedua, lalu gelas ketiga. Secara medis, Rasputin seharusnya sudah mati berkali-kali lipat. Tapi di hadapan Yusupov yang semakin panik, bingku gila itu masih duduk tegak, berbicara tentang politik dan wanita, hanya mengeluh sedikit panas di perut dan sering bersendawa. Apakah racunnya kedaluarsa? Apakah gula pada kue menetralisir sianida? Atau apakah Rasputin memiliki lambung yang dilapisi mukjizat setan? Yusupov merasa dia sedang menghadapi makhluk abadi. 2 jam berlalu. Rasputin mulai bosan menunggu Irina dan meminta Yusupov memainkan gitar dan menyanyi lagu Gypsy. Bayangkan pemandangan surrealis ini, seorang pembunuh yang ketakutan menyanyi untuk korbannya yang tak mempan diracun di ruang bawah tanah kedap suara. Pukul 2:30 pagi, Yusupov tidak tahan lagi. Dia berlari ke lantai atas, menemui rekan-rekannya yang juga mulai histeris. Dia tidak mati, racunnya tidak bekerja, bisik Yusupov dengan wajah pucat. Grand Duke Dmitri menyodorkan pistol revolvernya. Selesaikan, tembak dia. Yusupov kembali ke bawah, menyembunyikan pistol di belakang punggungnya. Rasputin sedang menatap sebuah salib kristal di lemari. Grigori Yefimovich, kata Yusupov dengan suara serak, sebaiknya kau melihat salib itu dan berdoa. Saat Rasputin menoleh, Yusupov menembak. Peluru menembus dada Rasputin, tepat di area jantung. Sang raksasa Siberia meraung, terhiung mundur dan ambruk ke atas karpet kulit beruang. Darah menggenang, nafasnya berhenti. Para konspirator bergegas daun. Mereka memeriksa nadi. Tidak ada denyut. Dokter menyatakan dia sudah mati. Dengan lega, mereka mematikan lampu, mengunci pintu ruang bawah tanah, dan naik ke atas untuk merayakan kemenangan. Binatang itu sudah mati, pikir mereka. Tapi Rasputin belum selesai. 1 jam kemudian, Yusupov merasa ada dorongan aneh untuk memeriksa mayat itu lagi. Dia turun sendirian. Mayat Rasputin masih tergeletak di posisi yang sama. Yusupov membungkuk, menggoncangkan tubuh itu. Dingin. Mati. Namun saat Yusupov hendak beranjak pergi, dia melihat kelopak mata kiri Rasputin berkedip. Lalu perlahan, mata itu terbuka. Yusupov kemudian menulis dalam memoarnya tentang momen yang paling menghantuinya seumur hidup. Matanya. Mata hijau viper itu menatapku dengan kebencian iblis. Tiba-tiba, jasad itu melompat berdiri. Rasputin yang jantungnya seharusnya sudah hancur, menerjang Yusupov. Dia mencengkeram leher pangeran muda itu dengan kekuatan super. Jari-jarinya merobek epalot SAR di tangannya. Felix! Felix! Rasputin meraung dengan suara parau yang mengerikan. Aku akan katakan pada Sarina, aku akan beritahu semuanya. Yusupov yang menjerit ketakutan setengah mati, berhasil melepaskan diri dan lari menaiki tangga. Di belakangnya, dia mendengar langkah kaki berat dan suara nafas seperti binatang buas yang mengejar. Rasputin berlumur darah dan racun, merangkak menaiki tangga dan mendobrak pintu samping menuju halaman istana yang bersalju. Di halaman yang dingin itu, Vladimir Purishkevich melihat sosok Rasputin berlari tertatih-tatih menuju gerbang sambil berteriak memanggil penjaga. Dia masih hidup, tembak dia, teriak Yusupov yang histeris kepada Purishkevich. Purishkevich, seorang penembak jitu, mengejar Rasputin. Tembakan pertama meleset, tembakan kedua meleset. Rasputin hampir mencapai gerbang. Purishkevich menggeretakkan gigi, berhenti saat untuk membidik, lalu menembak lagi. Tembakan ketiga mengenai punggung Rasputin. Dia jatuh ke salju. Tembakan keempat mengenai kepala bagian belakang. Rasputin terdiam. Kali ini sepertinya benar-benar berakhir. Para pembunuh yang panik menseret tubuh Rasputin kembali ke dalam. Dalam kemarahan dan ketakutan, Yusupov memukuli wajah mayat itu dengan pemberat rubber hingga hancur. Ini bukan lagi pembunuhan politik, ini adalah pelampiasan histeria. Tenggelam di Neva.
Kekacauan berlanjut hingga proses pembuangan mayat. Mereka membungkus tubuh Rasputin dengan tirai biru tua dan mengikatnya dengan tali, lalu membawanya dengan mobil menuju jembatan Petrovsky. Mereka melemparkan tubuh itu ke dalam lubang di es Sungai Neva. Namun dalam kepanikan, mereka lupa memasang pemberat pada kaki mayat. Mereka juga lupa membakar sepatu bot dan mantel bulu Rasputin yang tertinggal di mobil, yang kemudian menjadi bukti polisi yang tak terbantahkan. Keesokan harinya, bercak darah ditemukan di jembatan, sepatu bot Rasputin ditemukan, dan 3 hari kemudian, mayat Rasputin mengapung ke permukaan, tersangkut di bawah lapisan es. Hasil otopsi mayat Rasputin menambah lapisan misteri baru. Ditemukan air di paru-parunya. Artinya, setelah diracun sianida, ditembak di jantung, ditembak di punggung, dan dipukul kepala hingga retak, Rasputin masih hidup saat dia dilempar ke dalam air. Dia mati karena kedinginan atau tenggelam. Tangan kanannya ditemukan dalam posisi terangkat dengan 3 jari menyatu, posisi membuat tanda salib, seolah-olah dia memberkati dirinya sendiri di detik-detik terakhir. Malam pembunuhan ini adalah mikrokosmos dari kekaisaran Rusia itu sendiri. Para pembunuhnya, kaum bangsawan tidak kompeten, panik dan ceroboh. Korbannya, Rasputin, simbol rakyat jelata dan mistisisme kuno, memiliki vitalitas yang mengerikan, menolak untuk mati, dan berjuang sampai nafas terakhir. Yusupov mengira dia telah menyelamatkan Rusia dengan membunuh setan. Tapi saat fajar menyingsing di Petrograd, yang dia lakukan hanyalah melepaskan segel terakhir dari kotak Pandora. Tanpa Rasputin sebagai penangkal petir yang menyerap semua kebencian rakyat, kini kemarahan itu akan langsung ditujukan pada Tsar dan Tsarina. Rasputin sudah mati, tapi ramalannya baru saja mulai bekerja. Pada pagi hari tanggal 1 Januari 1917, para pekerja yang sedang membersihkan es di Sungai Neva menemukan sesuatu yang mengerikan menyembul dari lubang di permukaan sungai yang membeku. Itu adalah sepatu but bulu. Di bawahnya, terperangkap oleh lapisan es tebal, mengambanglah tubuh Grigori Rasputin. Wajahnya hancur, satu matanya hilang, dan pergelangan tangannya memiliki bekas luka akibat tali yang menjeratnya. Namun, detail yang membuat petugas polisi bergidik nyeri adalah tangan kanannya. 3 jari tangan kanannya, ibu jari, telunjuk, dan jari tengah, menempel erat dalam posisi Troj Persti atau tanda salib ortodoks. Ini adalah pesan terakhirnya kepada dunia. Bahkan di detik-detik kematiannya yang brutal di bawah air yang membekukan, dia masih sempat memberkati dirinya sendiri, atau mungkin mengutuk para pembunuhnya. Kematian Rasputin disambut dengan pesta pora di jalanan Petrograd. Orang-orang asing berpelukan, gereja menyalakan lilin syukur, dan para pembunuhnya, Yusupov dan Dmitri, dianggap sebagai pahlawan nasional. Mereka percaya bahwa dengan matinya sang setan, guna-guna yang menyelimuti Tsar akan hilang dan Rusia akan selamat. Mereka salah besar. Kematian Rasputin bukanlah akhir dari mimpi buruk Rusia. Itu hanyalah pembukaan segel kiamat. Tanpa disadari, Yusupov tidak membunuh penyakit Rusia. Dia hanya membunuh satu-satunya penangkal petir yang selama ini menyerap kebencian rakyat, sehingga kini amarah itu langsung menghantam tahta Tsar tanpa penghalang. Beberapa minggu sebelum kematiannya, seolah memiliki firasat yang tajam, Rasputin menulis surat terakhir kepada Tsar Nicholas II. Surat ini kini dikenal sebagai The Spirit of Grigory Efimovich Rasputin. Isinya adalah salah satu dokumen paling menakutkan dalam sejarah modern karena akurasinya yang presisi. Dalam surat itu, Rasputin menulis, "Aku merasa bahwa aku akan meninggalkan kehidupan ini sebelum 1 Januari 1917. Jika aku dibunuh oleh rakyat jelata, petani, kamu, Tsar Rusia, tidak perlu takut. Kamu akan tetap bertahta dan anak-anakmu akan memerintah Rusia selama ratusan tahun." Namun paragraf berikutnya adalah vonis mati bagi dinasti Romanov. "Tapi jika aku dibunuh oleh kaum bangsawan, oleh kerabatmu sendiri, maka tidak akan ada satupun dari keluargamu yang akan tetap hidup selama lebih dari 2 tahun. Mereka akan dibunuh oleh rakyat Rusia. Kamu akan mati dalam penderitaan." Nicholas II membaca surat ini dengan tangan gemetar. Ramalan itu jelas. Rasputin dibunuh oleh Pangeran Yusupov,
suami keponakan Tsar, dan Grand Duke Dmitri, sepupu Tsar. Syarat kutukan telah terpenuhi, dibunuh oleh kerabatmu sendiri. Jam asir kematian mulai menetes. Prediksi Rasputin tentang stabilitas tahta terbukti benar dengan kecepatan yang mengejutkan. Rasputin tewas di akhir Desember 1916. Hanya dalam waktu kurang dari 3 bulan, Kekaisaran Rusia yang telah berdiri 300 tahun runtuh menjadi debu. Pada Maret 1917 atau Februari dalam kalender lama, rakyat Petrograd turun ke jalan. Bukan karena ideologi politik yang rumit, melainkan karena alasan paling purba, lapar. Antrean roti berubah menjadi kerusuhan. Tentara yang diperintahkan Tsar untuk menembak demonstran justru berbalik arah dan bergabung dengan rakyat. Tanpa Rasputin di sisinya, Alexandra kehilangan pegangan mental. Dia tidak bisa lagi menyurati suaminya dengan nasihat, "Sahabat kita." Tsar Nicholas II, yang sendirian di kereta apinya di tengah antah berantah, akhirnya menyerah. Dia turun tahta, abdikasi, demi dirinya dan putranya, Alexei. Ironi terbesar sejarah terjadi di sini. Kaum bangsawan membunuh Rasputin untuk menyelamatkan monarki. Namun tindakan itu justru mempercepat jatuhnya monarki. Rasputin benar. Selama dia hidup, entah bagaimana caranya, kekacauannya menahan struktur negara yang rapuh itu tetap berdiri. Begitu dia dicabut, semuanya ambruk. Keluarga Romanov, Nicholas, Alexandra, 4 putrinya, Olga, Tatiana, Maria dan Anastasia, dan Alexei, kini menjadi tahanan. Mereka dipindahkan dari satu tempat ke tempat lain, hingga akhirnya mendarat di Yekaterinburg, di sebuah rumah sitaan milik seorang pedagang bernama Ipatiev. Bolshevik menyebutnya rumah tujuan khusus. Di dalam rumah itu, Alexandra masih menyimpan satu benda keramat, yaitu ikon suci yang di balik bingkainya terselip foto Rasputin. Dia berdoa pada foto itu setiap hari, berharap mujizat penyembuhan Rasputin akan datang kembali untuk menyelamatkan mereka dari penjara ini. Tapi kali ini, tidak ada telegram balasan. Langit diam. Jarum jam sejarah bergerak menuju tanggal 17 Juli 1918, 1 tahun 7 bulan setelah kematian Rasputin. Ramalan tidak lebih dari 2 tahun sedang menuju klimaks. Tengah malam keluarga Romanov dibangunkan dan disuruh turun ke ruang bawah tanah atau basement dengan alasan keamanan karena ada kerusuhan di kota. Nicholas menggendong Alexei yang sakit kakinya. Alexandra meminta kursi karena kakinya lemah. Mereka duduk berbaris, tampak seperti potret keluarga yang tragis. Mantan penguasa seperenam daratan bumi, kini terpojok di dinding berdebu di Siberia. Tiba-tiba, Yakov Yurovsky, komandan regu tembak Bolshevik, masuk dan membacakan keputusan eksekusi kilat. Apa? Nicholas hanya sempat bertanya satu kata itu. Yurovsky menembak dada Nicholas. Sang Tsar tewas seketika. Alexandra sempat membuat tanda salib sebelum peluru menghentam kepalanya. Namun apa yang terjadi selanjutnya adalah horor yang anehnya mengingatkan kematian Rasputin. Anak-anak Romanov, para putri dan Alexei, tidak mati meski telah ditembak berkali-kali. Peluru memantul dari tubuh mereka, seolah-olah mereka dilindungi oleh tameng gaib. Asap mesium menyelimuti ruang kecil itu, jeritan dan darah di mana-mana. Para algojo panik. Apakah ini sihir Rasputin? Ternyata alasannya lebih logis, namun tragis. Alexandra dan putri-putrinya telah menjahit berlian dan permata keluarga ke dalam korset pakaian dalam mereka untuk diselundipkan jika mereka melarikan diri. Berlian-berlian itu bertindak sebagai baju armor anti peluru yang tidak sengaja memperpanjang penderitaan mereka. Para algojo harus dihabisi dengan bayonet. Alexei, sang putra mahkota yang darahnya dulu diselamatkan oleh Rasputin, akhirnya tewas setelah ditembak 2 kali di kepala. Ramalan itu terpenuhi dengan brutal. Darah mereka tumpah, dan dinasti itu pun musnah. Kini kita kembali ke pertanyaan besar naskah ini. Apakah Grigori Rasputin adalah penyembuh ajaib atau arsitek kehancuran? Jawabannya, dia adalah keduanya, dan pada saat yang sama, dia bukanlah siapa-siapa. Rasputin adalah cermin. Dia mencerminkan kebusukan yang sudah ada di dalam kekaisaran Rusia. Dia tidak menciptakan hemofilia Alexei, dia hanya satu-satunya yang bisa meredakannya.
Dia tidak menciptakan ketidakkompetenan Tsar Nicholas atau histeria Alexandra. Dia hanya memanfaatkannya. Dia tidak menciptakan kemarahan rakyat. Dia hanya menjadi simbol dari kesenjangan sosial yang tak tertahankan. Tragedi Rasputin adalah tragedi ketergantungan. Alexandra tidak bisa hidup tanpa Rasputin demi anaknya, dan Rusia tidak bisa hidup dengan Rasputin demi masa depannya. Dua kebutuhan ini bertabrakan dan meledak. Rasputin sering digambarkan sebagai dalang jahat, mastermind, tetapi mungkin dia lebih tepat disebut sebagai gejala fatal dari sebuah sistem yang sedang sekarat. Seperti infeksi yang muncul pada tubuh yang imunnya sudah lemah, Rasputin mempercepat kematian, tetapi dia bukan penyebab utama penyakitnya. Namun ada satu hal yang tak terbantahkan. Ikatan mistis antara petani dan Tsar ini begitu kuat, sehingga kematian satu dari mereka memastikan kematian yang lain. Rasputin pernah berkata, "Jika aku mati, kalian mati." Di dasar lubang tambang di mana mayat keluarga Romanov akhirnya dibuang, dan di bawah es di sungai Neva di mana Rasputin tenggelam, sejarah Rusia terkubur bersama rahasia mereka. Era para Tsar berakhir bukan dengan kejayaan perang, melainkan dengan kisah surrealis tentang seorang dukun yang mencintai ratunya, menyembuhkan pangerannya, dan tanpa sengaja menghancurkan kerajaannya sendiri lewat sebuah surat wasiat yang menjadi kenyataan. Rusia baru pun lahir dari genangan darah mereka. Sebuah Rusia yang akan dikuasai oleh jenis Tsar yang baru, yang lebih kejam, di mana mistisisme digantikan oleh mesin, dan doa digantikan oleh propaganda. Tapi hantu Rasputin tetap hidup, berbisik di lorong sejarah, sebagai peringatan abadi, bahwa ketika kekuasaan beraliansi dengan kegelapan demi mempertahankan dirinya, cahaya tak akan pernah menang. Pada akhirnya, sosok Grigori Rasputin berdiri sebagai paradoks terbesar dalam sejarah Rusia. Ia adalah penyelamat bagi seorang anak, namun racun bagi sebuah negara. Analisis sejarah menunjukkan bahwa Rasputin bukanlah dalang jahat yang secara sadar merencanakan keruntuhan kekaisaran, melainkan gejala fatal dari sebuah monarki yang sudah sakit parah. Ketergantungan emosional Tsarina Alexandra padanya, demi menyelamatkan nyawa Pangeran Alexei, menciptakan titik buta yang mematikan, di mana urusan pribadi keluarga kerajaan bercampur secara destruktif dengan urusan negara, membiarkan seorang petani tak terdidik mengemudikan kebijakan kekaisaran menuju jurang kehancuran. Tragedi ini mencapai puncaknya ketika kehadiran Rasputin melenyapkan sakralitas Tsar di mata rakyatnya sendiri. Skandal moral dan kekacauan administrasi yang ia timbulkan selama Perang Dunia I mengubah Tsar Nicholas II dari bapak kecil wakil Tuhan menjadi sosok lembah yang dikendalikan oleh kekuatan gelap. Upaya para bangsawan untuk membunuh Rasputin di Istana Moika yang dimaksudkan untuk menyelamatkan tahta justru menjadi blunder fatal. Kematiannya menghilangkan satu-satunya penangkal petir yang selama ini menyerap amarah publik, membiarkan gelombang revolusi langsung menghantam fondasi istana yang sudah rapuh. Kisah ini ditutup dengan pembuktian mengerikan dari surat wasiat Rasputin, yang menegaskan bahwa nasib sang nabi dan keluarga Romanov terikat dalam simpul mati. Eksekusi brutal di ruang bawah tanah Yekaterinburg hanyalah epilog yang tak terelakkan dari ramalan Rasputin, bahwa tanpa dirinya, dinasti itu tidak akan bertahan. Sejarah mencatat bahwa kekaisaran Rusia tidak runtuh hanya karena perang atau kelaparan, tetapi karena mereka memilih menggantungkan nasib pada mistisisme di saat negara membutuhkan kepemimpinan yang rasional, membuktikan bahwa ketika tahayul menggantikan logika di tampuk kekuasaan, kiamat hanyalah soal waktu. Apakah Rasputin hanyalah seorang petani gila yang beruntung? Atau dia benar-benar memegang kekuatan mistis yang menyandra nasib kekaisaran Rusia? Jangan hanya berhenti pada mitos luarnya saja. Selami naskah lengkap ini untuk mengungkap misteri medis di balik penyembuhan darah Pangeran Alexei yang tak terjelaskan. Rasakan ketegangan malam pembunuhan paling surrealis di mana racun sianida gagal bekerja, hingga merinding membaca surat wasiat yang meramalkan pembantaian keluarga Romanov dengan akurasi 100%. Baca kisah selengkapnya sekarang dan temukan bukti bagaimana satu orang pria tak berpendidikan mampu menyeret salah satu kerajaan terbesar di dunia ke dalam jurang kehancuran,
sebuah drama sejarah nyata yang jauh lebih mengerikan daripada fiksi manapun. Komen di kolom komentar bagian mana yang menurutmu menarik. Di video selanjutnya kita akan memuat sejarah-sejarah yang mungkin belum kalian tahu atau kalian punya ide cerita sejarah yang menurut kalian menarik dan asik untuk kita telusuri. Pastikan kamu sudah subscribe agar tidak ketinggalan. Sampai jumpa di cerita sejarah lainnya.